Coronavirus atau kita kenal dengan sebutan COVID-19 atau COVID-19, jenis virus baru. Karena tergolong baru, sampai saat ini belum ada vaksin atau obat untuk mengatasi virus ini. Sehingga cara untuk melawan virus ini saat ini adalah dengan membatasi atau mengurangi gerak kita, agar kita bisa sama-sama memutus mata rantai penyebarannya. Ditinjau dari mortality rate, virus ini tergolong rendah secara global. Namun, jika kita tinjau dari cepatnya penyebarannya, virus ini sangat berbahaya. Kita lihat data di Indonesia. Sampai video ini dibuat, sudah ada 1986 orang positif terpapar virus ini di negara kita. 1986, sudah hampir sama dengan tahun kelahiran saya. Sudah ditetapkan oleh organisasi dunia WHO sebagai pandemi. Hampir seluruh negara di dunia merasakan dampak dari penyebaran virus ini. Beberapa negara memberlakukan aturan lockdown. Di Indonesia, Bapak Presiden Jokowi memberlakukan aturan PSSB, pembatasan sosial skala besar, di mana hampir semua lini kehidupan di masyarakat kita terasa dampaknya. Kantor diliburkan, sekolah diliburkan, kampus diliburkan, warung-warung terpaksa harus berjualan dengan mengandalkan jasa pelayanan antar. Kantor negeri maupun swasta harus memberlakukan aturan kepada karyawan untuk work from home. Di Sulawesi Selatan, pemerintah provinsi memberlakukan aturan dan mengeluarkan surat edaran sampai tanggal 17 April 2020 dan bahkan mungkin akan diperpanjang melihat kondisi yang ada ke depan untuk seluruh kantor-kantor baik pemerintahan maupun swasta harus diliburkan. Bagaimana dampaknya di dunia pendidikan? Tentu kita semua ketahui, ujian nasional terpaksa harus dihapuskan. Ujian tulis berbasis komputer untuk seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri terpaksa harus ditunda. Jika ujian nasional dihapuskan, mungkin pemerintah beranggapan bahwa masih ada standarisasi kelulusan lain yang dapat digunakan. Beda halnya dengan ujian tulis berbasis komputer atau UTBK untuk SBMPTN. Terus, bagaimana kelanjutan UTBK? UTBK sudah pasti akan dilanjutkan. Merujuk ke statement Mas Menteri Nadiem bahwa tidak akan mungkin menghilangkan UTBK karena sifatnya adalah seleksi. Kami hanya bisa menyarankan teman-teman untuk tidak mudah percaya pada info-info yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kevalidannya. Surat edaran LTMPT terakhir yang menggugurkan surat edaran sebelumnya terkait pelaksanaan UTBK bahwa UTBK sampai batas waktu yang belum ditentukan ditunda baik pendaftarannya maupun pelaksanaannya. Jadi adik-adik diminta jangan mudah percaya sama informasi-informasi yang tidak begitu valid. Nah, banyak yang bertanya tentang kelanjutan ARTS. Kami meminta teman-teman untuk tidak panik menyikapi hal ini. Insya Allah, kami pastikan ARTS tetap akan berlangsung. Kenapa ARTS ikut ditunda? Karena UTBK ditunda. Apalah
arts jika kita bandingkan dengan kegiatan seremonial lain yang begitu sakral, yang begitu penting, seperti pesta pernikahan, umroh, salat berjamaah, bahkan salat Jumat, kegiatan-kegiatan misa di gereja-gereja, dan lain-lain yang begitu sakral, yang begitu penting harus dihentikan. Apalah arts jika dibanding event-event olahraga dunia seperti Liga Inggris, Liga Spanyol, Serie A Italia, NBA, dan event-event olahraga dunia lainnya. Jawaban kami sama jika menjawab pertanyaan kapan UTBK akan berlangsung. Kita sama-sama menunggu jadwal resmi dari LTMPT kapan pelaksanaan UTBK akan dimulai. Insya Allah secepatnya kami akan infokan ke adik-adik, ke teman-teman sekalian, info valid tentang pelaksanaan arts. Kami dari Amsterdam Institute menyarankan beberapa hal. Pertama, mari sama-sama kita taati anjuran pemerintah terkait social and physical distancing dengan jangan dulu berkunjung di kantor Amsterdam Institute di Makassar. Terkait pendaftaran atau pertanyaan adik-adik seputar apapun, kami akan layani secara daring. Yang kedua, sambil kita sama-sama menunggu sampai situasi kembali kondusif dan sambil kita menunggu pengumuman resmi dari pemerintah atau panitia LTMPT atau info resmi terkait tes di sekolah-sekolah kedinasan. Nah, Amsterdam Institute menyiapkan adik-adik fasilitas berupa pembelajaran online melalui akun YouTube Amsterdam Institute. Semua fasilitas online baik berupa modul maupun pembelajaran online di channel YouTube Amsterdam Institute kami pastikan itu gratis untuk adik-adik. Sekali lagi, gratis. Yang ketiga, kami sarankan kepada adik-adik untuk belajar secara mandiri di rumah. Sedikit bocoran informasi terkait pelaksanaan atau jadwal UTBK 2020. Dari rapat terakhir panitia LTMPT, ini katanya loh ya, katanya UTBK akan dilaksanakan setelah Idul Fitri atau mungkin sekitar bulan Juni. Namun, kami menyarankan adik-adik sekali lagi untuk menunggu info resmi atau info valid dari panitia LTMPT. Jadi UTBK kemarin kebetulan kemarin sore kita sedang rapat secara online, Vicon semua panitia. Ini baru berita yang bocoran dulu ya, saya sampaikan pada Anda ya. Jadi UTBK dilakukan pada akhir Juni, pendaftarannya pada awal Juni. Nanti akan dikeluarkan pengumuman khusus, jadi silahkan terus mengikuti. Nah, kesimpulan buat teman-teman dan adik-adik sekalian, mari sama-sama kita tetap taati anjuran dari pemerintah terkait social and physical distancing. Dengan jangan meki ketemuan dulu. Kalau kangen ki. Nah, salah satu sisi positif dari COVID-19 ini ya kita dilatih untuk LDR-an, long distance relationship. Nah, kalau kangen ki, teleponan maki. Kalau tidak puas ki menelpon, VCS maki. VCS maksudnya video call sama-sama ya, bareng-bareng maksudnya ya. Nah, jadi untuk membuat imun kita kuat, ya kita selalu harus dengar senyuman orang-orang yang terkasih. Ini tips kalau kalian LDR sama orang tua ya, bukan sama yang lain. Oke? Terakhir, mari sama-sama kita jaga kesehatan dan kebersihan dengan rajin cuci tangan, sering olahraga, jaga kebersihan diri dan lingkungan. Ya, dan yang paling penting untuk meningkatkan imun atau daya tahan tubuh, tetap selalu berpikir positif, rajin mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan berdoa dan beribadah. Mari sama-sama kita berdoa, semoga pandemi ini cepat berlalu, dan mari sama-sama kita berdoa, semoga kita selalu diberi kesehatan dan perlindungan diri dari Tuhan Yang Maha Esa. Kami yakin adik-adik banyak yang menunggu program ini terlaksana, bahkan banyak yang rindu mungkin.
Sabar maki, ARS 2020 tetap akan dilaksanakan. Kami sayang ki, maka kita harus berjarak. Berjarak belum tentu kita tidak dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.